Bapak Ibu terkasih, anak-anak sekalian, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah di hari Minggu ini. Dan beberapa pujian akan kami lantunkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Semoga kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu boleh nyanyi dengan kita sama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan memberkati kita sekalian. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi dan shalom. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu
17 November 2024 pukul 9.00 WIB. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudari-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta Minggu 10 November 2024 pukul 9.00 WIB sebesar 17 juta rupiah. Syukur sebesar 3.475.000 rupiah. Persepuluhan sebesar 4.320.000 rupiah dan sarana fisik sebesar 542.000 rupiah. 2. Penerimaan kolekta Minggu 10 November 2024 pukul 18.00 WIB sebesar 8.990.000 rupiah. Syukur sebesar 1.619.000 rupiah. Persepuluhan sebesar 865.000 rupiah. Sarana fisik sebesar 1.040.000 rupiah dan sada sebesar 495 rupiah. 3. Kebaktian Minggu 17 November 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya F. Loilosa. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Sion dan Majelis Jemaat GPM Menara Kasih. Pembacaan Alkitab dari Hakim-Hakim pasal 19 ayat 1 sampai 30 dan Mazmur 11 ayatnya yang kelima. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Ani Garpenasi, Bapak Edi Pikawuli. Lagu prosesi masuk para pelayan nyanyian GPM, nyanyian PKJ nomor 13 ayat 1 dan 3. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian PKJ nomor 252. Jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Jemaat Pekerja Klasis GPM. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 17 November 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Masuk
Jemaat Tuhan, selamat pagi, Shalom. Mari saudara kita memulai kebaktian kita di saat ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Ialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana, hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan.
kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Bersihkan diriku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku Tuhan, tahirkanlah dari dosaku. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Engkau ya Tuhan, keputusan-Mu, sehingga aku Kau sucikan menurut kasih setia-Mu. Marilah kita memuji Tuhan, sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Kami menyembah dan memuliakan Engkau, karena besarlah kemuliaan-Mu ya Tuhan, Raja Sorgawi, Allah yang maha kuasa. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah minggu saat ini, kita sama-sama akan membaca dan mendengarkan firman Allah yang oleh Lembaga Pembinaan Jemaat terambil dari dua bagian Alkitab. Yang pertama Hakim-Hakim pasal 19 ayat 1 sampai 30, dan bacaan yang kedua Mazmur 11 ayatnya yang kelima. Hakim-Hakim 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30, dan yang kedua Mazmur 11 ayat yang kelima. Mengawalinya mari kita berdoa mohon Roh Kudus. Jemaat kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Hakim-Hakim 19 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-30 yang berbunyi begini.
perbuatan noda di Gibea. Terjadilah pada zaman itu, ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Bethlehem Yehuda. Tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Bethlehem Yehuda, lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Berkemaslah suaminya itu, lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali bersama-sama dia bujangnya dan sepasang keledai. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya, dan ketika ayah itu melihat dia, maka bersukacitalah ia mendapatkannya. Mertuanya, ayah perempuan muda itu, tidak membiarkan dia pergi, sehingga ia tinggal 3 hari lamanya pada ayah itu. Mereka makan, minum, dan bermalam di sana. Tetapi pada hari yang keempat, ketika mereka bangun pagi-pagi, dan ketika orang Lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya, "Segarkanlah dirimu dahulu dengan sekerat roti, kemudian bolehlah kamu pergi." Jadi duduklah mereka, lalu makan dan minumlah kedua bersama-sama. Kata ayah perempuan muda itu kepada laki-laki itu, "Baiklah, putuskan untuk tinggal bermalam, dan biarlah hatimu gembira." Tetapi ketika orang itu bangun untuk pergi juga, mertuanya itu mendesaknya, sehingga ia tinggal pula di sana bermalam. Pada hari yang kelima, ketika ia bangun pagi-pagi untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu, "Mari, segarkanlah dirimu dahulu, dan tinggallah sebentar lagi sampai matahari surut." Lalu makanlah mereka keduanya. Ketika orang itu bangun untuk pergi bersama dengan gundiknya dan bujangnya, berkata mertuanya, ayah perempuan muda itu kepadanya, "Lihatlah, matahari telah mulai turun menjelang petang. Baiklah tinggal bermalam. Lihatlah, matahari hampir terbenam. Tinggallah di sini bermalam, dan biarlah hatimu gembira. Maka besok kamu dapat bangun pagi-pagi untuk berjalan dan pulang ke rumahmu." Tetapi orang itu tidak mau tinggal bermalam. Ia berkemas lalu pergi. Demikian sampai ia di daerah yang berhadapan dengan Yebus, itulah Israel, Yerusalem. Bersama-sama dengan dia ada sepasang keledai yang berpelana dan gundiknya juga. Ketika mereka dekat ke Yebus, dan ketika matahari telah sangat rendah, berkatalah bujangnya itu kepada tuannya, "Marilah kita singgah di kota orang Yebus ini dan bermalam di situ." Tetapi tuannya menjawabnya, "Kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel, tapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea." Katanya kepada bujangnya, "Marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat yang di sana dan bermalam di Gibea atau di Rama." Lalu berjalanlah mereka melanjutkan perjalanannya, dan matahari terbenam ketika mereka dekat Gibea, kepunyaan suku Benyamin. Sebab itu singgahlah mereka di Gibea, lalu masuk untuk bermalam di situ, dan setelah sampai duduklah mereka di tanah lapang kota. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Tetapi datanglah pada malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang, tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benjamin. Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota, berkatalah orang tua itu, "Kemanakah engkau pergi dan dari manakah engkau datang?" Jawabnya kepadanya, "Kami sedang dalam perjalanan dari Bethlehem Yehuda ke balik pegunungan Efraim.
Dari sanalah aku berasal. Aku tadinya pergi ke Bethlehem Yehuda dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah. Tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya. Walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk keledai kami, pula roti dan anggur untuk aku sendiri, untuk hambamu perempuan ini dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini, kami tidak kekurangan sesuatu. Lalu berkatalah orang tua itu, "Jangan khawatir, segala yang engkau perlukan biarlah aku yang menanggung, tetapi janganlah engkau bermalam di tanah lapang kota ini." Sesudah itu dibawanyalah dia masuk ke rumahnya, lalu keledai-keledai diberinya makan, maka mereka pun membasuh kaki, makan dan minum. Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila, mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, "Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu, supaya kami pakai dia." Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, "Tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat, karena orang ini telah masuk ke rumahku, janganlah kamu berbuat noda. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu, baiklah kubawa keduanya keluar, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik, tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda." Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. Menjelang pagi perempuan itu datang kembali, tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya bermalam, dan ia tergeletak di sana sampai fajar. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya, tetapi tampaklah perempuan itu, gundiknya, tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan itu, "Bangunlah, marilah kita pergi." Tetapi tidak ada jawabannya. Lalu diangkatnyalah mayat itu ke atas keledai, berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. Sesampai di rumah, diambilnyalah pisau, dipegangnyalah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan, lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Dan setiap orang yang melihatnya berkata, "Hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah." Pembacaan kedua terambil dari Mazmur 11 ayat 5 yang dibawa perikop, "Tuhan tempat perlindungan." Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Tadi ketika kami masih di konsistori, saya dengar tembang pujian, ya, salah satu tembang pujian yang dinyanyikan. Sepenggal syairnya bilang begini, "Aku ada sampai saat ini semua karena kasih-Mu. Ya. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu."
Saudaraku yang terkasih, sebenarnya syair lagu ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita bisa hidup sampai di saat ini. Kita bisa melakukan apapun tugas, pekerjaan, aktivitas kita sampai di detik ini hanya karena kemurahan Tuhan. Ya. Hanya karena cinta kasih Tuhan. Atau hanya karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan itu. Dan karena itu saudara-saudara, sebenarnya hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hidup ini adalah kasih karunia Tuhan yang mesti dijaga, yang mesti dibina, yang mesti dilestarikan dengan baik untuk kepentingan diri pribadi, keluarga, tapi juga untuk kepentingan banyak orang. Ya. Hidup ini mesti dimaknai demi sebuah kehidupan yang berkelanjutan secara bersama. Dan karena itu, maka cinta kasih Allah dalam Kristus mesti menjadi fokus kita. Mesti menjadi gaya hidup kita. Dan itu yang menjadi panggilan iman kita, saudara-saudaraku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, orang yang hidup dalam cinta kasih Kristus adalah orang yang hidup dalam kelemah lembutan, orang yang sabar, orang yang mampu menata dan mengolah hidupnya untuk kepentingan bersama. Orang yang tidak menggunakan kekuasaan, jabatan untuk menindas, memperkosa hak-hak hidup orang lain. Karena yang tadi saya bilang, kita hidup dalam cinta kasih Kristus. Ya. Kristus yang kita imani adalah Allah pengasih dan penyayang, Allah yang panjang sabar, besar kasih setia, Allah yang tidak pernah melakukan tindakan-tindakan kekerasan, tapi Allah yang peduli, Allah yang merangkul, Allah yang memberikan kehidupan bagi kita. Dan karena itu panggilan kita tidak lain memberi nilai baik bagi hidup ini, sama seperti Yesus sudah lebih dulu melakukannya bagi kita. Dan karena itu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, membuat orang susah, menderita, menangis dan sebagainya, janganlah ada dan menjadi gaya hidup kita. Sebab Tuhan membenci orang yang melakukan kekerasan atau yang menindas dan membuat orang lain susah dan menderita. Kekerasan tidak akan pernah memberi jawab tentang sebuah hidup yang baik bagi kita. Kekerasan akan membuat bukan saja orang lain susah dan menderita, tapi kekerasan juga membuat pelaku kekerasan itu menderita. Sebab orang yang melakukan tindakan kekerasan, saudaraku, dia tidak akan pernah merasa tentram. Orang yang melakukan tindakan kekerasan, hati batinnya tidak akan pernah aman, tidak akan pernah merasakan damai sejahtera dan sukacita. Dan karena itu Allah menawarkan bagi kita, hiduplah dalam perdamaian, kasihilah satu dengan yang lain, hentikan kekerasan yang adalah kejahatan yang mendatangkan dosa bagi kita. Karena itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita belajar, bukan belajar melakukan kekerasan seperti tergambar di dalam perikop bacaan firman tadi, ya.
Hakim-Hakim 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Saudara, kalau kita baca dengan jeli bacaan ini, dia menggambarkan banyak sekali tindakan-tindakan kekerasan, ya, yang berakibat dari kemerosotan nilai-nilai moral, mental, dan spiritualitas umat saat itu. Saya tidak mengulas dan menceritakan ulang sesuai dengan apa yang kita baca tadi. Tapi saya mau mengedepankan beberapa nilai yang terungkap, ya, di dalam perikop bacaan kita tadi, saudara. Yang pertama sekali, saudara-saudaraku, ada pada ayat-ayat awal kita lihat di situ ada gambaran sebuah realitas kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan kelemah lembutan, keramahan. Ya, saudara bisa baca itu dari ayat 1 sampai ayat 21. Dibilang di situ bahwa ada seorang Lewi, ya, di balik pegunungan Israel. Dia pergi menjumpai gundiknya yang tadinya hidup serong. Gundiknya itu pulang ke rumah orang tuanya di Bethlehem, Yehuda. Ada niat baik, saudara, dari sang Lewi ini. Sekalipun gundiknya itu sudah berbuat serong, sudah melukai, mungkin saja mempermalukan dia sebagai seorang laki-laki saat itu, tapi dia masih punya niat baik, ya, untuk pergi menjumpai gundiknya, mengambil gundiknya itu. Ya. Jadi sebenarnya di sini ada nilai cinta kasih, kepedulian. Dia tidak membiarkan gundik itu pergi untuk selamanya, tetapi hatinya tergerak penuh dengan belas kasihan, pergi menjumpai dan mengambil gundik itu. Dia ingin, sekalipun memang itu gundik, tapi dia ingin keluarganya menyatu lagi. Dia ingin keluarganya berkumpul lagi. Sebab ketika keluarga terpisah, maka pasti kedamaian dan sukacita itu tidak ada dalam keluarga. Ini juga kekerasan psikis, saudara. Tapi ketika keluarga itu utuh, ada relasi yang baik, yang terjalin, yang terbangun dalam keluarga itu, maka pasti sukacita dan damai sejahtera mewarnai perjalanan dan pergumulan hidup keluarga itu. Ya. Dan karena itu, saudara, dia terdorong. Orang Lewi itu terdorong pergi mengambil gundiknya, perempuan muda di rumah orang tuanya. Dia pergi bersama dengan bujangnya. Dia membawa 2 ekor keledai. Dan saudara, menarik. Kalau ikut manusia biasa, mungkin ketika orang Lewi itu dia tiba di rumah orang tua sang gundik itu, pasti orang tua itu akan marah. Tapi mungkin orang tua juga sudah tahu perbuatan anak perempuan mudanya itu, ya, yang mempermalukannya, ya, yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Ya, dia telah ternoda. Tetapi sang gundik, sang laki-laki, orang Lewi itu mau menjemputnya kembali, mau membarui lagi identitas dirinya. Dan mungkin itu yang membuat orang tuanya itu melayani orang Lewi itu dengan luar biasa, saudara. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci yang ditunjukkan oleh orang tua sang gundik itu. Ini sebuah nilai juga, saudara, ya. Ya, sekalipun memang orang membuat kita tidak nyaman, tapi tidak pernah kejahatan itu dibalas dengan kejahatan. Ya,
rasa benci dan sebagainya itu dibalas dengan cinta kasih. Pelayanan yang penuh ramah, ya. Pelayanan yang berpihak kepada kehidupan. Karena ketika orang Lewi itu minta mau pulang, mertuanya bilang jangan dulu, mari segarkan dulu tubuhmu, makan, minum dan sebagainya. Ya. Dia menjaga orang Lewi itu luar biasa. Ini nilai kepedulian yang luar biasa, saudara, yang sebenarnya bisa kita belajar dari sang tokoh ini. Tetapi kemudian saudara-saudara kekasih, ketika orang Lewi itu mengambil keputusan untuk pergi kembali ke rumahnya bersama gundiknya, bersama bujangnya, dan bersama 2 ekor keledai itu, dalam perjalanan, bujangnya bilang, mari kita istirahat saja, matahari sudah sangat rendah sekali, ini hari sudah mau malam, mari kita istirahat saja di Yebus. Dia bilang jangan, kita lanjut perjalanan, kita istirahat saja di Gibea atau di Rama, karena itu salah satu kota orang Israel. Laki-laki ini berpikir di sana itu dia punya saudara, dia punya kerabat, mungkin mereka bisa terlindungi, terjaga di sana, mereka bisa dijamin keselamatan di sana. Apa yang terjadi, saudara? Hancur, tragis. Ya. Apa yang dipikirkan orang Lewi itu justru sangat drastis, 360% terbalik, saudara. Dia tidak dijamin dengan baik, dia tidak dijamu dengan baik, tapi dia justru menghadapi sebuah malapetaka yang luar biasa. Mereka tiba di kota itu, tidak ada orang yang mau terima, yang mempersilahkan mereka nginap di rumah mereka. Mereka tinggal di tanah lapang kota itu, dan ada seorang tua yang baru pulang dari ladang. Mereka membangun percakapan. Orang tua itu bilang, mari tinggal saja di rumahku. Mereka pergi tinggal di rumah orang tua itu. Pasti hati susah nang nih, ada orang yang mau terima ketong tinggal. Ketong susah selamat sudah sepanjang malam ini. Tapi saudara, Israel saat itu sangat merosot moral dan akhlak mereka. Mereka tidak menjadi umat yang takut kepada Tuhan, umat yang berjalan pada jalan Tuhan, umat yang hidup sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Tapi justru mereka menjadi orang-orang yang amoral sifat dan kelakuan mereka. Mereka menjadi orang-orang dursila, orang-orang yang selalu melakukan kejahatan. Seks bebas, ya, bukan cuma dengan lawan jenis, tapi juga sesama jenis. Karena itu mereka masuk menggendor pintu orang tua yang sementara menerima orang Lewi. Suruh keluarkan orang itu, kami akan pakai dia. Saudara, sesuatu yang sangat tragis dan luar biasa. Kekerasan terjadi. Tapi juga pengambilan keputusan yang salah, pengambilan keputusan karena emosi diri, karena tidak takut Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Orang Lewi itu tidak mau keluar, malah orang tua itu mau saja menyerahkan anak gadisnya dan gundik orang Lewi itu untuk dipakai oleh orang-orang dursila itu. Seng pikir panjang orang Lewi itu kes keluar de penggundik, pakai. Ini sebuah keputusan yang merugikan diri, tapi juga membuat orang lain susah dan menderita. Tuhan tidak merestui itu, saudara. Untuk pengambilan sebuah keputusan jangan berdasar pada keinginan diri. Ya, jangan ingin menyelamatkan diri lalu mengambil keputusan yang salah, mengambil keputusan yang tidak berperi kemanusiaan. Ya, hati-hati saudara.
dalam pengambilan sebuah keputusan di tengah-tengah situasi yang sulit dan terpuruk, minta kehadiran Tuhan, minta kuasa Tuhan, minta campur tangan Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Hanya dengan begitu keputusan kita itu tidak akan salah, tidak merugikan diri kita, dan juga tidak akan pernah merugikan dan membuat orang lain susah dan menderita. Saudara, karena keputusan yang salah, maka akhirnya gundik itu menjadi korban. Ya. Para Dursila itu pakai dia sepanjang malam secara bergantian. Sampai pagi mereka lepaskan dia. Si gundik ini kembali dengan tubuh yang lemas dan tak berdaya. Dia mengangkat tangannya di ambang pintu orang tua yang menerima mereka. Dan ketika pagi-pagi orang Lewi keluar untuk mau berangkat pulang ke rumahnya, dia mendapatkan gundiknya ada di depan pintu yang sudah tidak lagi bernyawa. Dia angkat sang gundik itu, taruh di atas keledainya, bawa pulang ke rumahnya. Yang lebih sadis lagi, ketika sampai di rumahnya terjadi mutilasi. Dia memotong tubuh gundiknya itu menjadi 12 potong, bagi ke semua suku Israel. Dia mau cuci tangan. Ya. Dia berpikir kematian gundiknya ini karena ulah orang Dursila itu. Tapi dia lupa kalau kematian sang gundik itu juga adalah pengambilan keputusan yang salah dari dia. Dia sendiri yang menyerahkan gundiknya itu untuk sebuah kematian itu. Orang Israel bilang, belum pernah ada yang seperti begini sejak kita keluar dari Mesir. Ya, lihat itu. Perhatikan itu, pertimbangkan itu, dan bicaralah. Apakah hal ini direstui oleh Tuhan? Saudaraku, yang namanya kekerasan dibenci oleh Tuhan. Ya. Dan karena itu melalui perikop bacaan ini saudara, sebagai orang-orang kepunyaan Tuhan, kita diminta mari menata hidup ini sebaik mungkin. Jangan pernah melakukan kekerasan, janganlah pernah melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang dapat saja merugikan, menyusahkan, membuat orang lain susah dan menderita. Jangan saudara, kita tidak akan pernah diberkati untuk hal itu saudara. Pakai kekuasaan, pakai jabatan, pakai kedudukan untuk kemaslahatan banyak orang. Sebab terkadang saudara, kekuasaan itu juga dia teridentik dengan kekerasan. Kalau kita tidak mengolahnya dengan baik, seperti orang yang takut Tuhan, kekerasan, kekuasaan pasti yang teridentik dengan kekerasan. Jadi bos, pimpinan, siapa yang mau lawan beta atur semua. Ya, kadang-kadang pakai kekuasaan juga untuk bikin susah orang banyak, ambil hak hidup orang lain, membuat orang lain kecewa, resah, tidak nyaman. Ingat, kekuasaan dan jabatan itu anugerah Tuhan. Pakai itu dengan baik, kelola itu dengan baik. Itu anugerah Tuhan, supaya apa yang kita lakukan itu jadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita itu diberkati saudara. Ingat saudara, Tuhan yang kita imani, Allah yang adalah tempat perlindungan kita. Dia juga melindungi orang-orang yang susah. Dia melindungi korban dari sebuah kekerasan, korban dari sebuah kejahatan. Ya. Dia melindungi orang-orang yang lemah, orang-orang yang rendah seperti sang gundik tadi. Perempuan di mata Israel kan tidak ada harga saudara. Mereka itu ibarat orang-orang yang termarginal, diperlakukan sewenang-wenang. Tapi ingat saudara, mereka punya hak hidup.
Karena mereka adalah ciptaan Allah, gambar Allah. Dan karena itu sekali lagi jangan pernah melakukan kekerasan terhadap siapapun, termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam keluarga, istri, anak-anak yang dianggap termarginal. Jangan pernah melakukan kejahatan. Jangan pernah bikin orang susah. Kalau su pernah rasa susah, kalau su pernah rasa hidup ini menderita, kalau su pernah meneteskan air mata karena perbuatan orang lain, janganlah melakukan itu kepada orang lain. Hiduplah dalam belas kasihan Tuhan. Ya. Hiduplah dalam kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak membenci. Kasih itu tidak balas dendam. Kasih itu ramah, ya, tidak mementingkan diri sendiri. Orang yang melakukan itu hidupnya diberkati, dihargai oleh Tuhan. Tidak perlu khawatir untuk melangkah. Bagi setiap orang yang bergantung, berlindung, mengandalkan dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Amin. Mohon berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Saudara kita berkata demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara jemaat, kita mendengarkan kesaksian pujian solois dari Ani Garpenasih. Shalom, saudara jemaat semua yang Tuhan Yesus kasihi. Pujian yang akan kita bawakan ini kiranya menjadi kekuatan dan bisa membuat katong semua diberkati. Yang di belakangku,
lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau yang terbaik, Kau terbaik bagiku. Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, sambil kita memberikan persembahan syukur kita, ingatlah pesan Alkitab. Adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Janganlah jauh
Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam nama Yesus. Engkau Allah sang berkat bagi kehidupan kami umat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu Tuhan. Karena di kesempatan yang indah ini di hari Minggu hari Tuhan, kami boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Dan di saat ini kami boleh mempersembahkan persembahan syukur kami yang kami bawa dari tengah-tengah kehidupan keluarga, rumah-rumah tangga kami. Dalam kekurangan, dalam kelebihan kami. Biarlah Tuhan menerima seluruh persembahan syukur ini sebagai ungkapan syukur yang harum di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau di saat ini kami memberi tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah seluruh persembahan syukur ini kami dapat persembahkan untuk menopang pelayanan-Mu di dalam jemaat GPM di Maluku ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Amin. Saudara jemaat, kita mendengarkan kesaksian pujian solois dari Bung Eti Pikauli. Saudara-saudari, salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Nama beta Andre Eti Pikauli, tinggal kita. Dan pada pagi hari yang bahagia ini saya diundang oleh Gereja Maranatha melalui Bapak Kaca Lasamahu untuk memuji Allah dengan lagu. Sebuah lagu yang Anda mungkin telah tahu di mana-mana, tapi lagu ini diciptakan oleh seorang warga Amerika nama William Osmond Moses. Each step I take, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mungkin oleh gereja-gereja di Indonesia. Dan saya berterima kasih telah diundang memuji Allah di gereja yang sekian lama baru saya masuk. Thank you.
kuasa dan ku teguh dalam pelukannya. Ucap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku kan dihentarkan. Kelak satu waktu nanti ku akan tinggal di rumah Bapa, sorga yang kekal. Dalam Tuhan hidupku bahagia, dan dalam tangannya ku sejahtera. Dibangunkan kota Yerusalem yang baru, kota Allah indah dan mulia. I take, my Savior goes before me, and with His loving hands He guides me on my way. With every breath I whisper, I adore Him. Oh, what a joy, He walks with me today. Di rumah Bapa, sorga yang kekal. Oh, di rumah Bapa, sorga yang kekal. Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan menyatu dalam doa. Doa ini kita akhiri dengan doa Bapa kami, dan sebentar kita akan nyanyikan doksologinya. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kehidupan. Di pagi indah hari Minggu, hari Tuhan ini, kami anak-anak-Mu datang kepada Tuhan. Kami bersekutu bersama memuji dan memuliakan Tuhan. Kami mengagungkan kasih dan cinta Tuhan yang sungguh agung dan luar biasa bagi kami. Kami juga datang dengan tanda-tanda syukur kami untuk segala wujud berkat kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Ada di antara kami yang mungkin saja sepanjang satu usbu ini merasakan sukacita dan kebahagiaan penambahan 1 tahun usia di hari ulang tahun kelahiran kami, ataupun juga yang merasakan sukacita di hari ulang tahun pernikahan,
Kami bawa semua kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami bisa menikmati semua itu bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua ini adalah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah luar biasa. Engkau Allah yang punya kuasa, yang terus berkarya menembusi ruang dan waktu hidup ini. Allah tempat perlindungan kami, yang tidak pernah biarkan kami berjalan dan bergumul sendiri. Sebab itu Tuhan, kami datang dalam syafaat kami, dalam doa kami. Kami bawa seluruh kehidupan kami, pribadi, keluarga, rumah tangga hanya kepada Tuhan. Bapa, pilih kami anak-anak-Mu yang datang beribadah kepada Tuhan, yang mencari Tuhan dalam persekutuan kebaktian ini. Bapa, pandang kami, pilih kami satu persatu, pribadi lepas pribadi, juga bersama dengan keluarga. Tolong kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati hari-hari gumul, hari-hari juang kami di tempat-tempat pekerjaan, tempat-tempat pengabdian, usaha kami masing-masing. Kuatkan, mampukan kami, berikan kesehatan yang baik, damai dan sukacita itu terus mewarnai kehidupan ini. Gumulan-gumulan hidup keluarga kami bawa kepada Tuhan, minta Tuhan turut campur tangan. Masalah-masalah dalam keluarga kami bawa, Tuhan tolong kami, bantu kami dalam tuntunan kuasa-Mu untuk kami dapat menyelesaikan semua itu dengan baik. Kami percaya sungguh Tuhan, tangan Tuhan yang maha kasih, yang penuh kuasa itu terus merangkul kami, menuntun, menjaga dan menyelamatkan kami. Sehingga kami tidak akan khawatir, kami tidak akan ragu melangkah meniti kehidupan ini sekalipun banyak tantangan, banyak masalah, banyak ancaman kehidupan yang kami hadapi. Kami percaya bersama Tuhan kami sanggup untuk menghadapinya. Kami sanggup untuk keluar dari setiap masalah-masalah hidup itu. Tolong kami dalam proses-proses pembinaan bagi keluarga kami, dalam rumah tangga kami. Jadikan kami orang tua yang takut Tuhan, yang berpihak kepada kehidupan lewat seluruh proses pendampingan dan pembinaan bagi keluarga kami. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi anak-anak kami yang ada di setiap keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Cucu-cucu kami. Tuhan memberkati mereka dengan masa depan mereka. Mereka yang ada di usia pertumbuhan, yang ada di bangku-bangku sekolah, baik yang ada bersama kami yang maupun yang terpisah jauh dari kami. Mereka yang sementara mencari lapangan pekerjaan, yang baru saja selesai ikut tes CPNS. Kami bawa seluruh hidup mereka, masa depan mereka hanya kepada Tuhan, sebab kami percaya Tuhan sumber masa depan. Doa kami menyertai semua orang tua kekasih yang sudah lanjut usia, para duda janda, anak-anak yatim piatu, orang-orang sakit, para disabilitas, atau orang-orang yang selalu membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan lawat mereka. Mungkin saja di antara kami yang hadir dalam kebaktian ini, kami punya masalah-masalah khusus yang belum sempat terselesaikan. Tuhan, kami mohon bantu kami Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk bisa menyelesaikan setiap masalah-masalah kehidupan ini. Kami hanya punya Tuhan yang hidup, Allah penolong kami. Dan karena itu hanya kepada Tuhan saja kami bermohon dan kami berharap. Bapa di sorga, kami berdoa untuk tugas-tugas kesaksian dan pelayanan gereja-Mu di dunia, di Indonesia, di Maluku dan Maluku Utara.
di Klasis Kota Ambon. Terima kasih banyak Tuhan berkenan bagi sidang raya PGI yang berlangsung di Tanah Toraja sudah boleh berakhir dengan segala baik. Kami bersyukur atas terpilihnya Pendeta Jeki Manuputi sebagai Ketua Umum PGI. Tuhan berkati hamba-Mu dalam seluruh tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Kami berdoa bagi pimpinan harian Majelis Pekerja Harian Sinode dalam seluruh tanggung jawab kepemimpinan di gereja ini. Tuhan memberkati, tuntun dalam roh dan hikmat Tuhan, supaya kepemimpinan mereka menjadi berarti bagi pertumbuhan gereja ini ke depan. Kami berdoa bagi pimpinan Klasis Kota Ambon, ketua dan sekretaris, bersama anggota MPK, sekbid, para pegawai yang ada di kantor Klasis, semua diberkati Tuhan, supaya mereka dapat melaksanakan seluruh panggilan pelayanan di Klasis ini dengan baik. 21 jemaat yang ada di Klasis ini Tuhan berkati, pimpinan-pimpinan jemaat, para pendeta jemaat, bersama penatua diaken, badan-badan pembantu pelayanan, semua diberkati Tuhan, supaya seluruh proses pelayanan dapat berlangsung dengan baik. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai ke daerah, termasuk pemerintah kami di daerah ini, baik itu di tingkat provinsi maupun di kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan sampai RT RW. Tuhan berkati para pemimpin kami. Kami juga berdoa untuk proses-proses atau tahapan-tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku, wali kota dan wakil wali kota Ambon. Para kandidat Tuhan berkati, roh menuntun mereka, supaya dalam kampanye visi mereka tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tapi biarlah mereka berjuang dengan iman sambil percaya kepada siapa Tuhan berkenan, itulah yang jadi menurut kehendak Tuhan. Sehingga seluruh proses ini berlangsung dalam nuansa kasih persaudaraan, dan tidak akan terjadi ketegangan-ketegangan dan keretakan-keretakan relasi di dalam seluruh proses ini. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Ajar kami sebagai orang-orang yang hidup karena kemurahan anugerah kasih Tuhan, untuk dapat menata kehidupan ini dengan baik sesuai dengan apa yang Yesus mau dari kami. Tidak cenderung melakukan kekerasan yang adalah sebuah kejahatan yang mendatangkan dosa bagi kami. Biar dalam cinta Tuhan Yesus kami mampu menata hidup ini dengan baik, jadi berkat bagi diri, bagi keluarga, tapi juga bagi sesama kami. Dengan begitu kami percaya hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami siap masuk usbu baru dengan berbagai aktivitas yang menanti. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami, menjadi tiang awan dan tiang api bagi kami, menjadi penolong yang setia, tempat perlindungan bagi kami. Karena itu kami taruh seluruh hidup kami kepada Tuhan. Berkat-berkat kehidupan kami minta Tuhan curahkan bagi kami, penuhi lumbung setiap keluarga rumah tangga kami. Bahkan setiap meja makan keluarga kami pun diberkati Tuhan, supaya kami tidak akan pernah berkekurangan, tapi selalu berkecukupan menikmati berkat-berkat dari Tuhan sendiri. Seluruh proses kebaktian ini akan segera selesai. Kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, baik pelayan-pelayan khusus maupun pelayan liturgi, semua orang yang mendukung proses kebaktian ini, Tuhan memberkati kami. Dan kalaupun ada hal-hal yang kami lakukan salah di mata Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Tuhan, ini doa dan harapan kami. Ini seluruh penyerahan diri yang boleh kami bawa kepada Tuhan. Ampuni kami punya salah dan dosa Tuhan.
Doa ini kami bawakan bukan di dalam nama lain, tapi hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kehidupan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri, kita akhiri kebaktian ini. Sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan yang hidup dan menghidupkan, bagimu, bagiku, dan siapapun yang ada di dunia ini. Bagimu, bagiku, dan siapapun yang ada di dunia ini. Sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan yang hidup dan menghidupkan, melimpah sekarang dan selamanya. Bersiaplah menerima. Melimpah sekarang dan selamanya. Bersiaplah menerima. Sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan yang hidup dan menghidupkan, dapat berdiri sendiri, hendaknya kau bagi-bagi. Dapat berdiri sendiri, hendaknya kau bagi-bagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaran hidup saudara sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita,
kiranya memperlengkapi saudara-saudara dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai, Bapak Ibu silahkan duduk, masing-masing berdoa syukur. Ya Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, demikianlah kebaktian kita di hari Minggu pagi di jam 9 di gedung gereja Maranatha di sini. Tuhan memberkati Bapak Ibu, selamat mempersiapkan diri keluarga masuk usbu baru dan selamat berhari Minggu. Tuhan berkati. Shalom.